Baik, saudara-saudara sekalian, salam bagi kita semuanya. Salam. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat jumpa kembali di dalam acara Mimbar Belajar Alkitab di siang hari, yang pada hari ini pembawa pelajaran kita adalah hamba Tuhan Pendeta Daniel Taja. Beliau adalah gembala jemaat yang menggembalakan jemaat Bukit Sentul, Bogor. Kiranya kehadiran hamba Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua pada siang hari ini. Dan khususnya untuk semua partisipan, selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah belajar Alkitab di siang hari pada saat ini. Baiklah, untuk membuka ibadah kita, memutar lagu buka pada siang hari ini. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari, Ia akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di sorga, pada siang hari ini ya Tuhan,
kami datang kepadamu. Kami menaikkan puji dan syukur oleh karena kami telah merasakan cinta kasih Tuhan yang boleh menyertai kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Khususnya kami bersuka cita karena bersama umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami telah dipersatukan di dalam ibadah online belajar sekolah Sabat bersama pada siang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mau menerima berkat-Mu lewat pelajaran firman Tuhan ini, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Dan hanya karena kasih karunia-Mu yang dapat melayakkan kami untuk dapat datang kepadamu. Khususnya hamba berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Daniel Taja, yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat pada siang hari ini. Kiranya Tuhan akan menjamah, memberkati, mengurapi mulut dan lidahnya, agar ia boleh beroleh kuasa dari sorga, dan dia boleh menyampaikan firman Tuhan untuk kami yang hadir dalam ibadah online ini, boleh menerima berkat-Mu lewat firman Tuhan, dan berikan kepada kami segenap kuasa untuk boleh melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Berkat yang sama juga bagi semua partisipan dimanapun mereka berada, ataupun seluruh anggota jemaat yang masih belum masuk ke room ini. Tuhan juga akan menuntun mereka agar kami bersama-sama dapat bertemu di room ibadah online ini untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Memberkati semua fasilitas alat jaringan internet yang kami gunakan agar boleh senantiasa lancar sampai ibadah kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, terpujilah nama-Mu, dan biarlah kehendak-Mu jadi bagi kami, karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, berikut ini kita akan mendengarkan lagu tema I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I couldn't share the message of love. I couldn't share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, saudara sekalian, untuk 20 menit ke depan, hamba Tuhan Pendeta Daniel Taja akan memaparkan pelajaran sekolah Sabat kita pada siang hari ini. Kami persilakan Pendeta Taja untuk boleh membawakan makalahnya. Tuhan memberkati. Baik, salam, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita yang terhubung melalui aplikasi Zoom atau saudara-saudaraku yang mengikuti melalui live streaming Facebook, kami mengucapkan salam dan selamat siang, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat di sana ada Bang Amir,
Ya, selamat siang Bang Amir. Dan juga ada Ibu Elvira. Demikian juga ada Pak Sihombing dan banyak lagi Bapak Ibu yang kekasih. Baik, sebelum kita mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10, dan kita tiba pada pelajaran hari Rabu hari ini yang berjudul Makan dan Kenyang. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk menginspirasikan kita melalui doa. Bapa yang kekasih, Tuhan pencipta, pemelihara, penebus kami tahu kami disanggupkan untuk memahami kebenaran firman-Mu oleh karena Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau sudah membimbing kami melalui Roh-Mu pada hari-hari yang lalu, maka pada saat ini bimbingan yang sama akan mengalir kepada pikiran dan hati kami, sehingga kami disanggupkan untuk menjalankan dan melakukan firman itu di dalam keseharian kami, sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-10 yang berjudul Ingatlah dan Janganlah Lupa. Dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran hari Rabu yang berjudul Makan dan Kenyang. Untuk beberapa menit ke depan ini saya akan mencoba untuk share screen. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menambah apa yang kita sudah miliki, untuk nanti kita boleh mengungkapkan dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita ketika kita akan berdiskusi sekolah Sabat pada hari Sabat nanti bersama-sama. Izinkan saya untuk share screen, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pendeta James dan tim tentunya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam pembelajaran sekolah Sabat dan Alkitab pada siang hari ini. Kiranya kerjasama kita di dalam membawakan Injil akan terus terjalin dengan erat, dan pada akhirnya Injil keselamatan ini boleh kita kabarkan ke semua mereka yang kita temui, baik melalui online ataupun melalui offline. Baik, judulnya adalah Makan dan Kenyang. Memang sebuah judul yang saya pikir sangat baik, karena kalau orang makan terus kemudian nggak kenyang, bisa ada hasrat lagi untuk terus mencari dan mencari. Tapi saat ini kita akan melihat apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan makan dan kenyang melalui pembelajaran kita pada pelajaran hari Rabu ini. Perhatikan apa yang terjadi ketika umat Tuhan setia. Ini sebenarnya didasarkan atas Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19 pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang terjadi ketika umat Tuhan setia? Tuhan menjanjikan negeri yang baik. Suatu negeri yang limpah dengan mata air. Kita tahu bahwa ketika kita coba melihat kepada situasi alam yang ada di Timur Tengah, maka kalau terdapat suatu tempat yang memiliki mata air yang cukup, maka itu merupakan suatu kemakmuran. Karena di sana banyak tentunya dipenuhi dengan padang pasir. Suatu negeri yang indah, suatu negeri yang subur yang menghasilkan bahan makanan yang melimpah. Kita boleh baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Di antaranya apa saja bahan makanan yang tersedia di sana, yaitu gandum, jelei, buah anggur, buah ara, buah delima, zaitun, dan madu.
Suatu negeri yang limpah dengan mineral dan sumber daya alam. Kalau kita lihat atau kalau kita baca, disebutkan di sana ada tembaga, ada emas, dan ada perak. Peternakan, di sana ada lembu, ada sapi, ya lembu sapi, ada kambing domba, dan mungkin masih banyak lagi hasil peternakan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan berikan sudah cukup, ya, sudah cukup untuk membuat umat Tuhan sehat, kenyang, dan sudah cukup bagi mereka untuk menyampaikan rasa syukur dan kekaguman kepada Tuhan. Mereka artinya kalau sudah mendapatkan semua yang kita sebutkan tadi, mereka sudah pasti sejahtera, makmur, dan kaya. Makan dengan kenyang artinya bukan sebuah makanan yang tersedia begitu banyak terus kemudian rakus dan makan begitu banyak yang mengakibatkan obesitas. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi mereka cukup puas. Ingat, dalam kehidupan zaman purba, ukuran kesejahteraan salah satunya adalah dengan terpenuhinya segala kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini makanan dan minuman, itu sudah salah satu kesejahteraan, salah satu ukuran kesejahteraan. Jadi artinya ketika mereka makan dengan kenyang, itu menghasilkan tubuh yang sehat, tubuh yang kekar, tubuh yang fit, dan memiliki vitalitas di dalam berkarya dan di dalam melakukan sesuatu. Mereka menikmati kenyamanan dan kelimpahan secara materi, yang seharusnya menghasilkan kekaguman dan pujian dipersembahkan kepada pemberi semua kesejahteraan itu, yaitu Tuhan Pencipta, Penebus, dan Pemelihara mereka. Ini yang harus diingat. Tetapi memang sesuai dengan judul kita sepanjang minggu ini, ingatlah dan janganlah lupa. Ini seringkali kita mengulangi sejarah. Di saat kita sudah diberkati oleh Tuhan, di saat kita sudah memiliki kesejahteraan dan kelimpahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek kehidupan secara materi, kadang-kadang ini membuat kita lupa diri. Lupa akan masa lalu kita. Dan ini jugalah yang diperingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, supaya jangan sampai mereka lupa dari mana mereka datang dan bagaimana keadaan mereka dulu dan bagaimana keadaan mereka sekarang yang sudah penuh dengan kenyamanan dan kelimpahan. Jangan sampai mereka berpikir bahwa itu semuanya oleh karena kepintaran, oleh karena kesanggupan mereka. Untuk itu Tuhan mengamarkan tentang bahaya yang akan selalu ada. Ini rupanya sejarah selalu berulang. Ini sebenarnya sudah cukup bagi kita menjadi pelajaran supaya jangan sampai terulang dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi tidak sedikit kita yang mungkin juga mengulangi sejarah. Oleh karena kita melupakan apa yang telah terjadi kepada kita dulu dan kemudian apa yang kita nikmati sekarang. Ketika seseorang memiliki kekayaan dan kemakmuran secara materi, mereka kadang-kadang atau seringkali melupakan bahwa semuanya itu hanyalah karena Tuhan yang memberi kuasa untuk mendapatkan kekayaan itu, sesuai dengan Ulangan pasal 8 ayat 18. Mereka berpikir bahwa oleh kepintaran dan talenta-talenta mereka dan kesanggupan mereka lah mereka berhasil untuk sampai di titik ini. Itu sebabnya tidak jarang orang menyatakan bahwa apa yang dia alami oleh karena kerja keras, tetapi jangan lupa asal usulnya adalah oleh karena Tuhan yang memberikan kekayaan dan kemakmuran. Itu sebabnya Tuhan memberitahukan kepada mereka supaya ingat Tuhan.
Tuhanlah yang melakukan semua ini. Jangan sampai ditipu, ini salah ketik. Jangan sampai ditipu oleh berkat-berkat materi ini. Artinya, seringkali ketika kita sudah memiliki berkat materi, kadang-kadang kita menyandarkan harapan kita kepada berkat materi itu, bukan kepada si pemberi berkat materi. Saya pikir inilah kurang lebih pelajaran kita pada siang hari ini sehubungan dengan makan dan kenyang. Mau memastikan bahwa sumber kesehatan kita, sumber kesejahteraan kita, sumber kemakmuran kita adalah dari Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara. Ini jugalah yang diingatkan kepada Israel bahwa mereka telah ditebus oleh Tuhan dari Mesir dan mereka dipelihara oleh Tuhan dengan berbagai fasilitas kemakmuran dan kelimpahan ini. Dan mereka diperingatkan supaya jangan melupakan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat itu. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita boleh memahami dan kemudian kita boleh melakukan secara pribadi dan secara keluarga, bahkan sejemaat di dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sama Tuhan Pendeta Daniel Taja yang telah memaparkan pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu ini dengan judul Makanlah dan Kenyang. Judul besarnya adalah Ingat, Jangan Lupa. Tentunya kita sepanjang setengah minggu ini telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita dari hari ke hari, dan kita telah menikmati santapan rohani dari pelajaran sekolah Sabat ini, dan saya kira kita sepakat kalau mengatakan kita kenyang dengan firman Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan waktu yang ada ke depan, kita akan menggunakan kurang lebih 15 menit untuk dapat mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat kita pada siang hari ini. Saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk boleh memberikan tambahan, untuk boleh juga bertanya. Ada dari Ibu Elvira Dumais ya. Pastor Daniel, sering kenyamanan dan kemakmuran membawa kita jauh daripada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan agar kita tidak melupakan sumber berkat itu? Ya. Terima kasih Ibu Dumais atas pertanyaan yang baik ini. Hamba Tuhan Pendeta Daniel telah membacanya, dan saya kasih kesempatan beliau untuk dapat memberikan sedikit pencerahan untuk pertanyaan ini. Silakan hamba Tuhan Pendeta Daniel. Baik, terima kasih banyak Ibu Elvira. Ya, saya pikir pertanyaan ini mungkin juga merupakan pertanyaan kita bersama, dan tidak jarang, artinya banyak. Ketika kita sudah menikmati kemakmuran, maka kemudian kita mulai lupa diri. Ya, kita mulai lupa diri. Contohlah waktu kita mungkin itu dulu, waktu masih berkuliah susah payah, ya, untuk bayar uang kuliah. Kita berdoa, kita berteluh, Tuhan tolong. Dan kemudian pada saat pendaftaran paling terakhir, contoh saja ini, dan Tuhan tolong. Tetapi berapa banyak dari kita yang tetap menggunakan lutut kita untuk bersyukur bahwa apa yang kita terima saat ini adalah dari Tuhan. Memang mulut kita memang ini dari Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh dari lubuk hati kita yang terdalam, pikiran kita terhubung dengan sorga, bahwa benar-benar itu kita mengakui dan mengagumi keajaiban kasih-Nya yang memberikan kecukupan dan kelimpahan kepada kita. Kenapa? Kadang-kadang pertanyaannya Ibu Elvira, apa yang kita lakukan agar tidak melupakan sumber berkat itu? Yang kita lakukan bukan di dalam pelajaran kemarin itu menarik. Melupakan bukan berarti
hilang dari memori kita. Tetapi we have now, ya, kita tidak memiliki sensitivitas lagi bahwa ketika kita menerima ini dari Tuhan. Biasanya sudah, contoh saudara-saudara, kalau kita dapat proyek, sudah biasa saja, ini kan karena saya apa? Karena saya sudah bekerja dengan luar biasa. Berapa dari kita yang kemudian kita bertelut sama Tuhan mengucap syukur karena Dia memberikan atau mempercayakan proyek itu sama kita? Berapa banyak dari kita dulu, kalau seseorang dapat berkat, katakanlah punya mobil. Oh, pendeta dipanggil berdoa bersyukur, puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Sekarang, saudara-saudara, wah, udah biasa itu. Langsung pakai tanpa didoakan. Atau dulu sepeda motor, saya ingat saya beli sepeda pada tahun 90. Pada tahun 90. Wah, itu didoakan dulu oleh bapak saya sebelum saya mendayung sepeda itu ke sekolah. Tapi berapa banyak ketika kita memiliki sesuatu saat ini atau yang kemudian kita bersyukur sama Tuhan untuk itu. Jadi, apa yang kita lakukan agar tidak melupakan sumber berkat? Pastikan sekecil apapun yang kita terima, ya, yang kita terima itu datang dari sumber pemberi berkat. Pastikan itu selalu. Jangan sampai kita berpikir, oh, saya mendapatkan. Apakah saudara pernah mendoakan saudara punya seleri? Kalau sudah dapat. Saya mau tanya dulu sama kita di sini. Pernah nggak kita doakan dulu? Udah biasa ini. Udah biasa ini karena saya bekerja. Apakah kita mendoakan terus kemudian menyisihkan apa yang merupakan bagian Tuhan? Persembahan dan persepuluhan. Kemudian kita mendoakan supaya Tuhan mencukupkan ini. Ini mungkin sedikit dari kami. Saya percaya masih banyak lagi bapak-bapak yang lain dari ibu yang lain yang akan merespon pertanyaan yang baik ini. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Paja. Kita ingat tentunya pada waktu bangsa Israel memasuki Kanaan, Tuhan mengatakan kepada mereka, wahai umatku Israel, janganlah engkau melupakan aku ketika engkau telah masuk dan menduduki negeri itu. Jika engkau memakan semua hasil tanah dan sumur-sumur yang tidak engkau gali, tanaman yang tidak engkau tanam dan engkau menikmati, jangan engkau melupakan aku. Saya pikir apa yang ditanyakan oleh Ibu Elvira Dumais adalah semua perenungan kita bersama untuk tidak melupakan sumber berkat itu. Kadang-kadang seperti yang Pendeta Taja jelaskan seperti itu kita ya, tapi mari kita ingat pada siang hari ini untuk kembali mengingat, jangan lupa. Silakan yang lain kalau masih ada yang mau menambahkan ataupun pertanyaan yang lain boleh saudara sampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Pertanyaan Pendeta Luki. Silakan Tante Yeni ya. Ya, ini paragraf pertama dari pelajaran hari Rabu mengenai suami istri yang kehilangan bagasi. Ada 2 peristiwa, yang satu kehilangan tapi mereka hanya berdoa, tapi nggak disebutkan apakah mereka menemukan bagasinya. Dan yang cerita kedua, suami istri yang kehilangan bagasi tapi tenang-tenang saja oleh sebab dia asuransikan semuanya. Nah, pertanyaan saya mengenai asuransi ini sebagai umat Advent, apakah kita dibenarkan? Karena saya punya pendapat, jadi kita tergantung sama asuransi itu. Oke lah, bagi mereka yang punya uang bisa bayar premi untuk bayar asuransi. Jadi sepertinya tidak percaya kepada Tuhan atau bagaimana Pendeta? Mohon jawaban, apakah dibenarkan kita mengasuransikan semua yang ada di milik kita ini? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Tante yang sudah bertanya mengenai sebenarnya ini pasangan yang sama. Waktu kejadian pertama mereka berdoa sama Tuhan.
Tapi kejadian yang kedua, jangan khawatir karena sudah diasuransikan. Responsnya berbeda. Yang pertama itu, wah Tuhan, saya pastikan bahwa Tuhan akan menolong kami untuk menemukan itu. Atau kalau tidak, Tuhan akan menggantikan dengan yang lain. Kalau yang kedua, jangan khawatir, sudah diasuransikan, mempercayakan itu kepada asuransi. Jadi, pertanyaannya, apakah boleh asuransi atau tidak? Saya tidak berada pada posisi di mana menentang itu. Ya, tapi yang jelas adalah, apakah saudara ada fasilitas asuransi saat ini? Asuransi juga bisa gagal bayar, bukan? Yang tidak bisa gagal bayar adalah asuransi sorga. Jadi saya tidak sedang bilang itu jangan saudara pakai asuransi. Terus kemudian saya juga sedang tidak bilang oke, silakan berasuransi. Tapi poinnya adalah bahwa kita semuanya diberikan kebijaksanaan sebagaimana Yusuf di Mesir ketika dia menabung untuk tahun, artinya Tuhan yang memberikan apa? Yang memberikan inspirasi. Kembali lagi bagaimana kita mengimani, apakah kita bersandar pada asuransi sebagaimana kejadian yang kedua, atau kita tetap menyandarkan seluruh hidup kita pada si pemberi hidup itu sendiri. Saya mau ingatkan kita datang dengan telanjang, kita datang dengan tidak membawa apa-apa, itu yang harus kita akui dan selalu terpatri dalam pikiran kita. Toh juga ketika Tuhan izinkan beristirahat, tidak ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa adalah bagaimana kita tetap di dalam memiliki tabiat yang seperti Kristus. Poin saya adalah bahwa ya mari kita dengan kebijaksanaan sorgawi boleh menjalani hidup ini dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek. Jangan mengandalkan asuransi, jangan mengandalkan yang lain. Itu hanyalah bunga-bunga yang mungkin ada. Maksudnya bunga-bunga kehidupan yang ada. Silakan Bang Amir, saya lihat sudah tunjuk tangan. Baik, silakan Bang Amir. Kalau mau menambahkan tentang apakah kita boleh berasuransi. Oke, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pendeta Daniel, sudah lama nggak dengar suaranya ini. Gini, kalau masalah asuransi mungkin bukan kapasitas saya dari organisasi menjawab. Akan tetapi pengalaman begini, di Jerman itu tidak ada orang boleh hidup kalau dia tidak punya asuransi jiwa. Apalagi orang asing. Jadi satu persyaratan orang asing untuk boleh tinggal di Jerman harus memiliki asuransi jiwa. Nah itulah, artinya kalau kita tidak setuju dengan asuransi, nggak usah hidup di Jerman. Nah, kalau saya tidak salah, beberapa tahun lalu mungkin bukan Joe Biden, mungkin sebelumnya Trump kali kalau nggak salah. Itu sebelumnya juga dari Barack ya, sudah mewajibkan bahwa semua warga negara Amerika harus memiliki asuransi. Mungkin dikoreksi sama Bu Elvira ya, kalau itu benar atau tidak. Tapi setahu saya itu yang kita baca seperti itu. Jadi itu menjadi satu persyaratan begitu loh. Jadi bagaimana gitu. Nah, kadang-kadang orang bertanya, ya gimana kalau 666 dipaksakan? Nggak usah cerita. Kita jangan panjang dulu ke sana. Kita masalahnya asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami kebetulan kita sekarang lagi aktif-aktifnya di klub kemajuan, semua klub kemajuan diharuskan memiliki asuransi ketika mereka harus adakan outing. Harus mengadakan kegiatan di luar gereja. Misalnya, salah satu contoh, ada kegiatan berenang. Simpel aja, nggak usah dulu. Kalau berkemah sudah harus gitu. Jadi ketika ada kegiatan di luar gereja, itu direktur klub sudah diharuskan memberikan satu formulir kepada orang tua diisi untuk menyatakan tidak akan harus mengambil asuransi, atau kalau tidak orang tua itu membuat satu disclaimer bahwa tidak akan mengklaim gereja kalau terjadi sesuatu untuk anak-anak atau untuk klub itu. Itu mungkin sebagai tambahan saja Pak Pendeta atau Ibu Lesia Sel ya, ini
bisa atau tidaknya mungkin bukan wewenang kita, gitu lah. Bukan wewenang saya juga. Cuma ini pengalaman bahwa organisasi pun sudah negara tempat kita tinggal pun sudah mengharuskan itu, gitu loh sebenarnya. Itu cuma tambahannya aja Pendeta Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amir. Iya, saya juga punya asuransi kesehatan, tapi saya tidak pernah berharap, artinya tidak pernah minta-minta. Ini kan kita punya asuransi sakit juga tidak apa-apa. Iya, jadi asuransi itu sifatnya hanya sebagai antisipasi. Itu sama dengan tabungan. Kalau kita sakit sudah ada jaminannya, ya. Ya, seperti sekarang zaman COVID, siapa yang minta COVID karena ada asuransi kan tidak. Jadi apa yang disampaikan Pendeta Taja dan Pendeta dan Bapak dan Bang Amir tadi, saya setuju seperti itu ya, bahwa asuransi bukan perlindungan bagi diri kita, tetapi asuransi sebagai antisipasi untuk kalau kita sakit kita bisa menggunakannya. Ya, jadi ada juga asuransi yang bisa dibikin akal-akalan, asuransi jaminan misalnya perusahaan mereka sengaja bakar atau apa nanti dapat yang lebih mahal lagi gantinya kan. Ya, tapi apa yang disampaikan Bang Amir sama Pendeta Taja, saya pikir itu dapat kita pahami. Namun di sini masih ada banyak orang, ada Pendeta Sony Kapitan ya, dan yang lain-lain masih boleh memberikan pencerahan sehubungan dengan pertanyaan dari Ibu Iglesias tadi, apakah kita boleh berasuransi ya? Atau Bapak Kikau, silakan Pak Kikau. Jadi begini, saya mau mengutip saja dari ayat ya di dalam Lukas 14 itu kalau tidak salah ayat 28 dikatakan begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk bersama-sama untuk membuat rencananya. Saudara-saudara, kenapa Lukas menulis demikian? Ya, dia mau supaya segala sesuatu direncanakan. Ya, direncanakan. Jadi ada ditanya tadi bagaimana boleh apa tidak ya. Jadi saya berpikir kita membuat satu rencana. Ya, kita membuat rencana supaya itu baik. Kenapa kita asuransi kesehatan? Ya, tentu dengan tujuan supaya kalau nanti kita kesulitan keuangan, asuransi itu bisa backup kita. Atau kalau kita tiba-tiba sakit, kita tidak berhutang. Nah, saudara-saudara, ini persoalan juga bagi kita kalau tidak menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena saya memperhatikan banyak orang kecewa pada saat mereka mengalami kerugian-kerugian. Ya, tadi ada kehilangan, mungkin dia bisa saja kecewa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah bilang ke Tuhan, tolong lindungi. Ini barang-barang saya kenapa hilang? Nah, kita menjaga yang demikian. Ya, supaya jangan terjadi hal-hal demikian, akhirnya melemahkan iman kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita hikmat, membuat satu rencana. Rencana baik, supaya bila mana kita mengalami sesuatu kesulitan, boleh kita bilang apa, ada yang backup lah, supaya kita jangan sampai merasa kecewa. Namun yang saya mau tekankan di sini, di dalam Ibrani 3 ya, kalau tidak salah, dia bilang dia ahli dari segala-galanya adalah Tuhan. Jadi saudara memberikan rencana-rencana apapun, membangun apapun juga, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan ahlinya. Itu saja dari saya, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Bung Simon. Bahwa asuransi tidak berarti kita berlindung di asuransi itu, tapi kita tetap memperoleh perlindungan Tuhan yang utama. Pendeta Sony Kapitan, silakan. Kita punya suhu ini. Terima kasih sudah penguraian yang bagus sekali. Tadi contoh dari Amang Amir Manurung bagus sekali ya di Jerman itu. Om Simon Kikau dan juga Hamaton Pak Pendeta Daniel Taja. Hanya Inang Lesiaser, beliau baru silitongani. Hanya tambahan saja melalui gereja kita sekarang juga ada asuransi untuk aset gereja ya. Melalui divisi. Contohnya di gereja-gereja kita ini sudah didaftar melalui conference, kemudian ke uni dan divisi. Sehingga belajar dari pengalaman demi pengalaman, contohnya terjadi kebakaran atau lain-lain. Jadi asuransi ini dapat mengcover dalam arti untuk meminimais mengurangi kerugian yang besar dari jemaat setempat.
Jadi ini adalah poin-poin positif sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi terima kasih teman-teman yang tadi sudah diberikan. Tuhan berkati. Baik, silakan Bang Amir. Saya lihat masih raise hand. Iya, sorry, cuman terlupakan saja. Saya pikir ngapain jauh-jauh ke Amerika atau ke Jerman gitu ya Bang ya, Pak Pendeta. BPJS itu kan juga bentuk asuransi sebenarnya. Nah, saya pikir siapa di kita yang di sini yang tidak punya BPJS, itu dulu lah. Ya, dan pemerintah kita pun sudah mengharuskan perusahaan untuk mengikut sertakan semua karyawan di Askes atau dulu Askes gitulah. Sekarang BPJS lah sekarang judulnya gitu. Jadi gimana dong? Nah, artinya tidak menyerahkan itu kepada asuransi seutuhnya, tapi tadi kalau nggak salah Pak Simon atau teman-teman setuju bahwa ini kan sebenarnya backup tambahan kan gitu ya. Sekarang kayak saya nggak tahu ya apa judulnya di mission juga kan ada itu ya, artinya apa namanya, mungkin bentuknya tidak asuransi apa Pendeta Sony Kapiten ya, tapi kan ada itu bantuan apa namanya kesehatan ya, itu hampir sama sebenarnya bentuknya, hanya tidak disebut asuransi ya. Nah, di sana kayaknya apa namanya health adalah jaminan kesehatan untuk para hamba-hamba Tuhan yang indeks di sana gitu. Jadi saya pikir jangan kita bawa dulu diskusi ranah dosa atau tidak dosa gitu loh. Saya tidak mau kita jangan diskusikan di sini karena itu bukan ranah saya, bukan ranah kita, tapi itu terjadi. BPJS itu bentuk asuransi sebenarnya ya, asuransi kesehatan yang diharuskan bagi setiap warga Indonesia yang masih berkarya ya, yang masih berkarya. Jadi perusahaan diharuskan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya untuk mengikuti program BPJS. Itu salah satu bentuk asuransi yang sudah diharuskan di Indonesia juga. Mungkin itu tambahan saja. Terima kasih Pak Pendeta. Bang Amir, silakan Bung Raymond Lesiasel. Selamat siang. Selamat siang, Bung Raymond. Begitu bagus mengenai asuransi. Jadi apa yang sudah dijelaskan semua saudara-saudara kita itu bagus semuanya. Dan memang saya juga BPJS loh Pak. Kalau nggak ada BPJS, bagaimana saya tiap bulan berobat? Orang sakit gula begini. Nah, jadi maksud saya, dan juga apa yang disampaikan Pendeta Taja tadi udah bagus. Cuman maksudnya jangan kita jadikan asuransi jadi prioritas yang pertama. Harus Tuhanlah yang pertama, yang lainnya menyusul. Amin. Jangan terbalik. Ya kadang-kadang kita asuransinya yang pertama, Tuhannya yang kedua, bahkan lupa lagi sama Tuhan. Nah, itu baru judul buat besok. Ya, kalau besok pelajaran kita baru menuju kepada siapakah kita. Hari ini kita jangan lupa kepada Tuhan. Haruslah Tuhan yang pertama. Asuransi juga bagus, semua juga bagus yang sudah kita bahas itu bagus. Tapi utamakanlah Tuhan yang nomor satu, yang lainnya menyusul. Itu saja Pak, tambahannya Pak. Tuhan berkati. Amin. Silakan Pendeta Taja dapat memberikan closing statement. We are depend on God. Kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada asuransi. Itu yang harus kita pastikan. Karena dari Dialah kehidupan, karena dari Dialah penebusan, dan karena dari Dialah pemeliharaan. Poin yang saya mau sampaikan, ketika kita menyadari sepenuhnya kehidupan datang daripada Dia, penebusan datang daripada Dia, pemeliharaan datang daripada Dia, maka tidak ada sesuatu yang kecil apapun yang kita terima, yang kita tidak sampaikan dengan kekaguman dan ucapan syukur kepada Dia sebagai pemberi. Kalau itu kita lakukan mulai dari yang terkecil, maka ketika Tuhan mempercayakan hal yang besar, hal-hal yang besar, itu sudah menjadi budaya yang akan kita lakukan karena kita mau memastikan bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Jangan sampai lupa diri, atau jangan sampai terlalu percaya diri, kata Pak Frem. Ya, bergantung kepada diri sendiri. Saya sudah sampaikan tadi, kita bergantung kepada Tuhan. Kehidupan, penebusan, dan pemeliharaan
ada sama dia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Fajar. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita, kami memutar lagu tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, Tuhan pencipta, pemelihara, penebus, dan penopang kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala karunia dan anugerah Tuhan yang kami terima. Kami ada, kami sehat, kami diberikan kecukupan, semuanya itu datang dari dalam tangan-Mu dengan limpahnya. Dan kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah pembelajaran kami siang ini, ibadah kami siang ini, boleh menyenangkan hati Tuhan, membawa hubungan kami dengan Tuhan lebih akrab dan lebih intim, untuk mana kami terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa Sorgawi. Ketika kami akan melanjutkan di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami, kami tahu pasti bahwa kami ada di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kami dijauhkan dari dosa dan pelanggaran. Kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Engkau boleh memberkati setiap kami, baik yang ada di Zoom, demikian juga kami yang ada di live streaming Facebook. Kami percaya curahan Roh Kudus akan melingkupi kami senantiasa, sehingga kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Mu yang setia kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau. Jadilah kehendak-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Bapa, rahmat dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan membimbing kita secara keseluruhan dari sekarang sampai Maranatha tiba, Tuhan datang, kita diselamatkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak, bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu bagi kita untuk dapat berbakti, untuk dapat beribadah,
mendengarkan firman Tuhan dan dapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul yang menarik, mengajak kita semua untuk memperhatikan supaya jangan sampai kita dikatakan lupa. Ini adalah judul pelajaran kita yang akan saya bagikan ya, kita akan baca bersama pada saat ini. Ya, oke. Dengan judul, mungkin ada sedikit gangguan teknis ya. Tapi judulnya adalah perhatikan, kalau tidak dikatakan engkau akan lupa. Take heed bahasa Inggrisnya, lest you forget ya. Take heed lest you forget. Bacaan untuk Selasa tanggal 30 November ya, tanggal 30 November. Baik, sementara Saudara Elisa membantu saya, mari kita lanjutkan saja ya. Bacalah Ulangan 4 ayat 9 dan ayat 23. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka, kepada umat-umat Tuhan di dalam ayat-ayat ini, dan mengapa nasihat-nasihat dikatakan, mengapa nasihat-nasihat itu sangat penting bagi bangsa ini. Ya, mengapa nasihat-nasihat itu sangat penting bagi bangsa ini. Baik, mari kita lanjutkan dengan membaca terlebih dahulu apa yang ditulis dalam Ulangan 4 ayat 9. Karena firman Tuhan katakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Berasal dari satu kata yang sama ya. Satu kata yang sama dari bahasa Ibrani. Dari kata waspada, berhati-hati, kalau sampai 2 kali diulangi berarti itu adalah ada warning ya. Ada warning yang ingin ditekankan melalui pernyataan itu. Jadi tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu. Jangan lupa. Satu kata yang selalu diulang-ulangi di kitab Ulangan adalah jangan lupa. Don't forget, do not forget ya. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu itu sendiri. Dan supaya semuanya itu jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita ya. Ulangan 4 ayat 23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi 2 kata kerja yang mendominasi pada pembukaan dari kedua ayat ini adalah perhatikan dan dan lupa. Jangan lupa ya. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka adalah perhatikan sehingga kamu tidak akan lupa. Kita harus memperhatikan, kita harus mengulangi supaya kita tidak lupa. Artinya, janganlah engkau lupa apa yang Tuhan telah lakukan bagimu, dan juga jangan lupa perjanjian yang telah Dia buat dengan kamu. Dan kata kerja perhatikan, hati-hati, bahasa Indonesia, hati-hati, waspada ya, samar ya, yang juga digunakan dalam bentuk lain dalam Ulangan 4 ayat 9, itu diterjemahkan dalam jagalah dirimu sendiri. Jadi pada saat kita dikatakan waspada, hati-hati, itu bukan supaya apa-apa, tapi kita harus waspada, hati-hati supaya jangan ada yang terjadi bagi diri kita sendiri. Dan ini muncul di sepanjang perjanjian lama, itu berarti menjaga, mengawasi, memelihara, atau mengawal. Dan cukup menarik, kata ini pertama kali muncul dalam Alkitab, bahkan sebelum ada dosa, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk menjaga, ya, memperhatikan, hati-hati memperhatikan, menjaga, memelihara, mengawasi taman yang Allah berikan kepadanya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Meskipun demikian, sekarang Tuhan memberitahukan kepada umat itu, kepada setiap pribadi, karena kata kerjanya itu dalam bentuk tunggal. Jadi Musa berbicara kepada seluruh umat, tetapi kalian, dia bukan berbicara tentang kalian, tapi Anda satu persatu, dengan kata lain yang dikatakan oleh Musa ya. Anda satu persatu, jaga diri Anda sendiri. Mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Dan kalau tidak dijaga, mereka akan lupa. Hal ini bukanlah benar-benar lupa dalam pengertian kehilangan memori. Siapa yang mau melupakan? Siapa yang mau melupakan mujizat-mujizat yang terjadi? Mungkin mereka tidak lupa sehubungan dengan event itu sendiri, peristiwa itu sendiri. Ya, walaupun pelajaran kita katakan, walaupun ketika waktu berganti dan dalam generasi yang baru, hal itu bisa saja terjadi. Tetapi kata lupa ini lebih berarti kepada satu pengertian bahwa mereka itu lalai, melupakan dalam arti mereka melalaikan dengan kewajiban perjanjian mereka. Artinya
Mereka harus betul-betul berjaga-jaga, harus betul-betul waspada, jangan sampai lalai. Ya, jangan sampai lalai, harus berjaga-jaga sehubungan dengan siapa mereka, dan apa artinya itu dalam hubungan dengan bagaimana mereka hidup di hadapan Allah, di hadapan saudara-saudara sesama Ibrani, di hadapan orang asing di antara mereka, dan di hadapan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka harus apa? Tetap tidak pernah melalaikan tanggung jawab mereka sebagai umat-umat Allah. Bacalah kembali Ulangan 4 ayat 9, Ulangan 6 ayat 7, dan Ulangan 11 ayat 19, bahkan hampir sama kata-katanya ya. Nanti kita akan lihat. Tapi saat ini fokuskan bukan lagi kepada kata waspada dan berhati-hati, tetapi fokuslah pada bagian terakhir, yaitu tentang mengajarkan kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dan apa hubungannya dengan membantu mereka supaya tidak lupa pada saat kita mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Ya, yang kita akan lihat adalah bahwa supaya kita sendiri tidak lupa pada saat kita pikir kita sedang mencoba untuk mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka jangan lupa, tapi sesungguhnya kita sedang mengajarkan kepada diri kita sendiri. Jadi katakan waspada, berhati-hati. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau dalam apa? Apabila engkau bangun. Ya, hampir sama kata-katanya dalam Ulangan 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Membicarakan, harus ada komunikasi, harus ada yang disampaikan, harus dibicarakan, jangan diasumsikan, tidak. Harus dibicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, mungkin pada saat kita makan pagi, siang, dan malam mungkin ya. Pada saat kita makan malam, atau kita sedang perjalanan, saat kita berkendaraan, mungkin dalam konteks kita saat ini ya, kita berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, artinya mungkin bedtime story, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pada saat sebelum mereka tidur malam. Dan apabila mereka bangun, apabila engkau bangun, artinya renungan pagi. Jadi waktu makan, di meja makan, saudara, dalam perjalanan di kendaraan kita, ada penunggu malam, ada penunggu pagi, jangan pernah lupa ya, jangan pernah lupa. Hal ini, ya, ayat ini katakan hal ini bukanlah kebetulan bahwa sesaat sesudah Musa memberitahukan kepada mereka supaya jangan lupa, jangan membiarkan pengajaran ini menjauh dari hati mereka, dari hati itu penekanannya ya. Dia sedang menyampaikan kepada mereka untuk mengajarkan hal-hal ini kepada generasi berikutnya dan juga kepada generasi yang akan datang sesudah itu. Terus-menerus. Ya, terus-menerus anak cucu cicitmu. Jadi jangan pernah berhenti. Harus konsisten diajarkan. Bukan hanya bangsa Israel perlu mendengar tentang hal-hal ini, tetapi mungkin yang lebih penting dengan memberitahukan dan mengulang-ulang kembali cerita-cerita yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Bangsa ini tidak akan melupakan semua hal tersebut. Jadi perlu diulang-ulang ya. Kita dapat menghafal sesuatu karena kita ulang-ulangi. Makanya kitab Ulangan Deuteronomi ya, pengulangan karena diminta untuk diulang-ulangi supaya jangan lupa. Lagu-lagu yang kita sering nyanyikan, kalau kita sering ulang-ulangi, kita hafal semua kata-kata daripada lagu tersebut. Jadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana? Bagaimana ketika memberitahukan pengalaman Anda tentang Tuhan, pada saat kita berbicara menyaksikan tentang Tuhan, telah membawa keuntungan bukan hanya bagi orang lain. Bukan orang lain yang seperti saya katakan tadi ya, pada saat kita berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. Pada saat saya berbicara tentang Tuhan kepada saudara-saudari sekalian yang mendengarkan saat ini, saya selalu ulang-ulangi saudara. Yang lebih pertama kali diberkati itu saya sebagai pembicara ya, bukan Anda terus terang saja ya. Tapi saya yang merasa bahwa ini telah menjadi satu berkat yang Tuhan berikan pertama-tama kepada saya sebagai pembicara. Jadi itulah sebabnya sini katakan pada saat kita memberitahukan pengalaman kita tentang Tuhan, itu membawa keuntungan bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi diri Anda, bagi diri saya sendiri juga. Bagaimana pengalaman menghitung pimpinan Tuhan, hitung satu-satu yang berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, menolong Anda untuk tidak melupakan pimpinannya. Kalau kita selalu mengulang-ulangi, maka itu akan menjadi apa ya? Menjadi bagian
dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, mungkin Anda tidak ingat lagi apa yang saya sudah katakan. Saya sudah katakan mungkin 1 tahun lalu di acara pelajaran kita. Mungkin ada Anda tidak ingat, tapi seperti kita makan, kalau kita memakan makanan rohani, makanan yang menyehatkan, maka tanpa kita sadari kita akan memiliki tubuh dan jiwa raga yang sehat. Walaupun kita tidak tahu makanan sehat apa yang kita makan 1 tahun lalu. Ya, kita tidak bisa ingat apa yang saya khotbahkan 1 tahun lalu. Tetapi pada saat kita secara konsisten dan konstan memakan makanan rohani, bukan makanan duniawi, maka tubuh kerohanian kita itu akan bertumbuh. Tubuh kerohanian kita akan semakin dikuatkan. Jadi poinnya adalah, pertanyaan baginya, jangan hanya saya yang mendapat berkat yang mengajar kepada Anda. Dapatkah Anda juga membagikan kepada tetangga Anda? Dapatkah Anda membagikan juga kepada mungkin teman di Facebook Anda? Mungkin 1-2 ayat yang Anda dapat dari acara kita. Ada, saudara, ini teman saya ini sedang dalam keadaan yang susah. Mungkin ayat ini dapat membantunya. Mungkin ada satu statement yang dapat membantu teman saya. Dapatkah Anda membagikan kepada orang lain? Dan kita sering mendengar filsuf dunia ya, Seneca ya. Ya mungkin saya tidak tahu kalau dia orang percaya. Dia katakan, while we teach, pada saat kita mengajar, kita ajar kepada orang lain, kita sesungguhnya yang belajar. Kita sesungguhnya yang apa? Memperoleh ilmu tersebut. Dan ini saintis, ilmuwan sudah akui pada saat Anda bukan hanya menerima, saat saya waktu masih menjadi dosen, ya, saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya katakan, setelah kalian keluar dari kelas, jangan langsung hanya baca saja apa yang pelajaran tersebut, tapi coba apa yang kalian dengar di kelas, kalian ajar satu dengan yang lain, saling tanya menjawab, yang satu bertanya, mahasiswa yang lain bertanya, yang lainnya menjawab. Dan apabila itu exercise, pelatihan itu dilakukan, saya katakan pada mereka, saya yakin di saat ada ujian atau ulangan, ataupun pada saat tes nantinya, saya yakin kalian pasti akan dapat memiliki jawaban. Kenapa? Karena pada saat kita mengajar orang lain, kita memberitahukan kepada orang lain, justru itu yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Ilmuwan sudah katakan, setelah Anda keluar dari ruangan kelas, mungkin tinggal 40%, 60% itu yang masih ada dalam pikiran Anda. Dan setelah beberapa jam sudah semakin berkurang. Tetapi pada saat kita mengajarkan kembali kepada orang lain, membagikan kembali kepada orang lain, maka pengajaran itu akan betul-betul masuk di dalam diri kita. Ilmuwan berbicara tentang protege, efek protege. Artinya, orang-orang ya seperti artikel ini ya, kenapa dikatakan teaching someone else is the best way to learn? Kenapa? Mengapakah saat kita mengajarkan sesuatu pada orang lain, maka itulah hal yang terbaik untuk belajar. Ini artikel ini juga dimulaikan dengan mengutip kutipan tadi yang dibawakan oleh Seneca ya, while we teach, we learn. Kenapa? Karena student ya, ini satu penyelidikan yang Anda bisa baca dalam artikel ini. Mahasiswa atau pelajar yang menjadi tutor itu dia yang membantu orang lain untuk diajar, membantu orang lain mengajar orang lain, maka yang terjadi adalah mereka itulah yang lebih sukses. Mereka itu lebih sukses daripada orang-orang yang hanya belajar untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda hanya mendengarkan firman Tuhan, Anda hanya pikir, wah puji Tuhan, bagus sekali ya yang saya dengar, ya udah, untuk Anda sendiri, tapi Anda tidak bagikan. Mungkin Anda tidak bagikan, Anda mungkin bisa katakan kepada suami Anda atau istri Anda, anak-anak Anda, tadi malam saya belajar tentang ini firman Tuhan katakan seperti begini, dan wah, ini yang firman Tuhan sudah nyatakan, dan dalam kisah umat-umat Tuhan di Alkitab, wah ini ternyata betul-betul jadi. Nah, pada saat saudara mengajarkan kembali kepada orang lain, disitulah itu akan semakin semakin melekat di dalam pikiran kita. Dan itulah sebabnya. Mungkin yang pertama-tama harus kita lihat, mungkin bukan orang lain, tetangga atau apa, tapi anak-anak kita. Pelajaran kita katakan pada saat ini dalam Ulangan 6 ayat 6-9, ajarkan kepada anak-anak kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, ungkapkan. Jangan hanya di dalam otak kita, tapi keluarkan apa yang dari pengajaran itu dalam otak kita bagikan, ya, kita bicarakan, ya. Apabila engkau duduk di rumahmu, waktu kita makan dengan anak-anak kita, apabila engkau sedang dalam perjalanan
pergi ke mana-mana, kita bicarakan tentang hal tersebut. Jangan diam-diam aja. Jangan masing-masing kita seperti zaman sekarang di tempat makan. Waduh, masing-masing dengan apa? Cellphone-nya, di mobil, anak-anak, kecuali suami mungkin yang bawa mobil, yang lainnya sibuk di cellphone. Nggak boleh, nggak bisa itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Mungkin kita harus katakan, well, seperti di rumah kami ya. Kalau di meja makan tidak ada cellphone. Tidak ada yang boleh, biarpun siapapun yang mau telepon, tidak boleh kita katakan apa? Kita angkat telepon kita. Kenapa? Itulah saat di mana saya bisa berbicara dengan istri atau dengan anak-anak kita. Jadi tidak ada cellphone di meja makan, ya. Tidak ada cellphone. Kalau bisa juga di mobil kita tidak boleh ada cellphone. Kenapa? Jangan sampai kita ada yang berkendaraan lalu apa? Dalam perjalanan lihat cellphone bisa kecelakaan semua ya. Tapi mari di dalam kendaraan kita juga, kecuali hanya untuk ada pakai GPS. Kalau tidak, kita tidak boleh menggunakan cellphone di dalam mobil dan pada saat kami apa? Berada atau makan di meja makan. Bukan itu saja. Oke. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah, ini dia. Bagaimana? Apa artinya ini? Apakah ini literal ya? Mengikatkan tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apakah ini secara literal? Ya, harus diikatkan pada apa? Tangan dan dahi kita dan kita tuliskan pada tiang pintu rumah kita. Orang Yahudi sampai saat ini, waduh, mereka itu sangat literal. Mereka memiliki apa yang disebut dengan tefillin atau filakteris. Filakteris itu ini ya, yang tulisan daripada apa yang diajarkan dalam Ulangan 6 ya, tentang tiada Tuhan kita itu adalah Esa ya. Itu ada dalam apa? Ditempelkan ke dalam dahi mereka, lalu diikatkan juga di tangan mereka, ini tefillin itu ya. Namanya filakteris. Dan bukan itu saja, mereka juga memiliki mezuzah. Mezuzah, kalau Anda lihat orang-orang Ibrani yang ada di Amerika ya, saya tidak tahu kalau di Indonesia ada, tapi Anda lihat, Anda akan tahu mereka ini orang Yahudi. Kenapa? Kalau di pintu rumah mereka atau di depan gerbang rumah mereka, itu mereka memiliki apa? Mezuzah. Mereka memiliki mezuzah. Mezuzah itu adalah tulisan-tulisan yang dari ringkasan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ya, ayatnya yang ke-7 ya. Jadi mereka memiliki itu tefillin maupun apa? Mezuzah yang mereka tempel. Jadi mereka secara apa? Literal. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan katakan pada saat itu ditaruh ke tangan kita, ada artinya biarlah firman Tuhan itu menjadi segala sesuatu yang menggerakkan kita dalam kita bekerja. Itulah artinya ya. Bukan berarti itu harus memang diikat secara literal di tangan kita. Apa artinya di dalam dahi kita? Artinya di dalam dahi kita, firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kita selalu. Kita merenungkannya. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu hanya karena supaya orang lihat saya punya firman Tuhan di depan dahi saya. Seperti orang-orang Yahudi ya. Di dahi, di tangan, ataupun di rumah mereka. Tapi coba kita lihat. Yang dimintakan itu adalah apa ya? Pertama-tama kalau kita lihat ya, Ulangan 6 ini yang tadi saya sudah baca, di tanganmu, dahimu, pintu rumahmu, pintu gerbangmu. Pertama-tama di mana ya? Dengarlah hai orang Israel, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 katakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa manifestasi dari Tuhan yang ada dalam hati kita itu? Tuhan yang dalam hati kita, itulah yang menggerakkan tangan kita dalam bekerja kita. Kita digerakkan perbuatan kita dengan apa? Dengan apa? Untuk mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan ini untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan dahi kita? Dalam dahi kita. Artinya setiap pikiran kita, bukan pikiran-pikiran yang nggak benar. Untuk menjadi kaya di dunia, untuk dapatkan harta seperti orang. Tapi dalam pikiran kita, biarlah pikiran kita itu apa? Mengasihi Tuhan yang kita apa? Yang telah menyelamatkan kita dalam tangan dahi kita. Dan apa? Bagaimana dengan kasih Tuhan itu kita tuliskan dalam pintu rumah dan pintu gerbang kita? Artinya kasih Tuhan itu ada terlihat di dalam lingkungan rumah tangga saudara dan saya. Orang masuk ke halaman kita, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat mungkin, waduh rumahnya hebat, rumahnya mewah, rumahnya megah, waduh ada barbecue, ada kiri kanan, ada mobil-mobil mewah. Atau pada saat mereka masuk pintu gerbang kita, mereka melihat apa? Mereka melihat Allah atau kasih Allah di dalam halaman rumah kita. Dan pada saat mereka masuk ke dalam pintu gerbang rumah kita, adakah mereka melihat kasih surga dalam kehidupan saudara dan saya? Dalam kehidupan istri saya, anak-anak saya. Itu yang selalu harus menjadi perjuangan kita.
Mungkin kita tidak akan sempurna dalam melakukannya, tapi adakah itu ya? Adakah hati itu yang pertama itu yang hati itu pertama, sebelum tindakan, sebelum pikiran, sebelum keadaan dalam rumah, dalam pintu halaman rumah itu, biarlah kasih kepada Tuhan itu pertama-tama apa? Mengalir ya, mengalir dan menetap. Jadi penekanan selalu yang Tuhan berikan dalam kitab Ulangan adalah, adakah hati kita menggerakkan kehidupan kita? Adakah kasih Tuhan itu menetap dalam apa? Dalam hati kita, dalam segala sesuatu yang apa? Yang dilakukan apabila kita duduk dalam perjalanan, dalam kita berbaring, atau apa? Pada saat kita bangun. Dan ini Ulangan 6 ayat 4-7 tentang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam keadaan apapun, itu diulang-ulangi terus. Seperti kita sudah baca tadi ya. Ulangan 11 ayat 18-19, tapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu, dalam jiwamu. Ajarkan kepada anak-anakmu ya, pada saat mereka duduk dan seterusnya. Artinya pengajaran tentang Allah tersebut haruslah menjadi fokus dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, mungkin kita bergumul semua dalam hal ini ya dengan anak-anak kita, tapi adakah kita tetap berusaha? Ya, tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam apa ya, kamus surga tentang apa yang harus kita lakukan sesungguhnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amsal 9 ayat 10 sudah katakan bahwa permulaan hikmat ya, kebijaksanaan yang hikmat itu bukan karena Anda punya gelar doktor, punya ini dan itu, tapi takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengenal yang Maha Kudus. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian ya. Tidak heran Efesus 6 ayat 4, saya tidak tulis lagi katakan ayat-ayatnya ya. Efesus 6 ayat 4 katakan, orang tua bapak-bapak, didiklah anak-anakmu itu di dalam ajaran dan nasihat apa? Dalam nasihat Tuhan. Kalau ada kehadiran Allah dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan berkat. Ada berkat kalau kehadiran Allah itu ada di dalam rumah tangga. Ada satu kisah yang menarik yang kita bisa baca dari kitab 2 Samuel 6 ayat 6-9. Ya, kita seringkali pada saat kita membaca kitab 2 Samuel 6, kita hanya berfokus kepada apa yang terjadi dengan Uza. Apa yang terjadi pada saat Uza mencoba untuk membantu untuk supaya jangan tabut itu apa? Tergelincir dia apa? Lalu Tuhan murka. Kenapa? Karena Uza ini bukan orang Lewi, dia sudah diamarkan. Jangan pernah hati-hati dalam apa ya? Dalam menjaga tabut perjanjian. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Tetapi Uza ini yang mungkin dengan kata lain, mungkin so jago gitu ya. Dia coba untuk pegang. Lalu matilah dia untuk menjadi apa? Karena matilah Uza karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah tersebut. Daud menjadi marah. Kok Tuhan langsung dibunuh si Uza ini ya? Ya Daud menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut Peres Uza sampai sekarang. Ya. Dan bukan hanya Daud menjadi marah, tapi dia juga menjadi takut. Jadi itulah orang seringkali itu ya, seringkali kita melihat apa yang tindakan Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita, jadilah kita marah kepada Tuhan atau takut pada Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, kita mau geserkan Tuhan, kita tidak inginkan Tuhan lagi. Daud, saya nggak mau. Aku nggak mau dekat-dekat dengan kata lain yang Daud katakan. Aku nggak mau dekat-dekat dengan tabut Tuhan tersebut. Jadi apa yang terjadi kemudian? Kita sudah baca sampai ayatnya yang ke-9 ya. Ayatnya yang ke-10 kemudian kita lihat satu kisah yang cukup menarik ya. Mulai ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Daud nggak mau dekat-dekat dengan kehadiran Tuhan ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ya, orang Gad itu. Dan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom, bukan hanya Obed-Edom. Siapa lagi yang diberkati? Dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah. Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tadinya dia marah-marah, tadinya dia kurang senang, tadinya dia takut. Tapi kenapa dia berubah pikiran? Karena dia bisa melihat
bahwa bukan hanya Obed Edom yang diberkati, tapi seisi rumahnya. Coba kita membuat bayangan-bayangan apa yang terjadi dengan tabut perjanjian di rumah Obed Edom. Obed Edom tahu kehadiran Tuhan ini telah menyebabkan Usa yang sembrono, yang teledor, mati. Jadi saya percaya dia berhati-hati dengan kehadiran Tuhan di tengah rumah mereka. Apakah dia akan simpan rumah tabut itu di tempat terpencil? Oh, saya tidak percaya itu dia lakukan. Tapi dia akan sangat menghormati tabut tersebut. Dia sangat hati-hati. Saya bisa membayangkan dia taruh di tempat di tengah-tengah rumah mereka. Di tengah-tengah rumah mereka ada kehadiran Tuhan di situ. Dan mereka dengan penuh hormat, dia tidak berani menjamah. Tapi mereka dengan penuh hormat, dengan takut dalam arti menghormati tabut kehadiran Allah tersebut. Dan seluruh keluarganya menghormati kehadiran Allah dalam rumah mereka. Dan pada saat mereka menaruh di tengah-tengah rumah, itu artinya pada saat mereka masuk dan keluar rumah, mereka akan selalu melihat kehadiran Tuhan di rumah mereka. Ya, di rumah mereka. Dan itu telah memberkati bukan hanya Obed Edom, tetapi seisi rumahnya. Karena mereka memiliki kehadiran Tuhan dalam rumah mereka. Dan mereka menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Adakah? Apa yang paling kita hormati di tengah-tengah rumah kita? Apa yang kira-kira pada saat orang masuk ke dalam rumah kita, itu yang mereka akan lihat? Apakah mungkin mereka melihat, mungkin langsung mereka melihat, waduh, mungkin tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita memiliki mungkin TV yang terbesar atau apa. Tapi adakah mereka umat manusia yang masuk atau siapa keluarga kenalan kita yang masuk ke rumah kita melihat TV yang besar dan juga dapat melihat Allah ada melalui TV tersebut? Atau di mana kita dapat menaruh kehadiran Allah? Di manakah pada saat orang masuk ke dalam rumah kita, mereka langsung melihat, wah, ini memang ada kehadiran Tuhan di dalam rumah tersebut. Jadi itulah. Dan pada saat ini kita lihat bagaimana Obed Edom dan seisi rumahnya itu diberkati. Dan Daud yang tadinya takut dan marah dengan kehadiran Tuhan, nggak mau dia ada tabut itu, dia tapi dia, waduh, Obed Edom diberkati, saya juga ingin diberkati. Saya juga ingin diberkati seperti Obed Edom, ya. Jadi Obed Edom memiliki Tuhan, memiliki kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya. Satu tantangan bagi kita semua, ya, dan Tuhan sudah katakan, Yesus sendiri sudah katakan kepada kita semua bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang memiliki kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah mereka. Dan pada saat Tuhan ada di tengah-tengah rumah kita, apa yang terjadi? Walaupun ada hujan, banjir, angin melanda rumah itu tidak rubuh. Sebab ia didirikan di atas kehadiran Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba kita lihat, ya, kalau saya juga melihat kehidupan ya kita semua dengan kata lainnya, pada saat ada kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka saya yakin dan percaya walaupun tidak dikatakan tidak akan pernah ada banjir, tidak. Tapi kalau ada kehadiran Tuhan, walaupun ada banjir, badai, hujan, angin, kita tetap akan kokoh. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang menjadi kekuatan yang pasti. Yang menjadi kekuatan yang pasti di dalam rumah kita masing-masing. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, menjadi perenungan, dan bukan itu saja. Mari kita bagikan. Kita bagikan kepada orang-orang lain dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.